Kayak kelihatan ya. Nah, oke. Jadi, nah ini namanya saya matikan ya, sorry ya, ini jelek, unstable nih. Nah, ya, oke. Nah, jadi ceritanya sebenarnya ya mungkin beberapa kali sudah saya sampaikan ya. Tapi ini ya kesekian kali untuk lebih menginternalisasikan ya pengetahuan yang ada, pengalaman, dan karena kita latihan kan ya, berarti kan ada pengalaman praktek di kelas ini untuk nanti bisa membantu Anda kalau nanti bekerja. By the way, tapi sebelum ke materi sebentar ingat saya, kalau ada kesempatan vaksin, tolong segera vaksin ya. Ini kan vaksin sudah tersedia untuk kemarin kan PNS, nakes dulu ya, nakes, PNS, sektor vital, kemudian lansia. Nah sekarang kan udah bebas. Nah di Jakarta, di Kemenkeu sih bisa sekarang anggota keluarganya gitu. Coba kali yang belum, coba yang di Jakarta kontak-kontak di lapangan Banteng atau di itu, ya, boleh akseskan ke situ ya. Cepat tahu boleh. Selain yang di permukiman ya, tempat saya kayak hari ini ada di sini. Ya tolong ya segera divaksin ya. Kecuali, tapi ASN nggak boleh anti vaksin loh ya. Tidak boleh ada ikut aliran anti vaksin di ASN ya, dimarahin Bu Menteri. Kemudian ya jangan lupa ya olahraga, kemudian ya makanan yang bernilai gizi ya, dan berjemur jangan lupa ya, karena itu yang mengaktifasi vitamin D, dan vitamin D sekarang banyak didiskusikan bahwa dia memang salah satu signifikan ya. Jadi kalau kekuatan vitamin D tinggi kadarnya, kemungkinan terjangkit itu, kemudian vitamin D-nya tinggi, itu insya Allah secara hitung-hitungan ilmiah itu menjadi sangat rendah. Nah, dengan catatan vitamin D itu tidak bisa dari makanan kayak langsung jadi, makanya makanannya pro vitamin D ya, kita ada di kuning telur, ada di protein beberapa itu gitu ya. Cuman harus hati-hati, jangan sampai juga. Tapi kalau Anda masih muda mungkin masih jauh ya, tapi harus waspada kolesterol. Itu pesannya kemarin saya menyampaikan di kelas kepada mahasiswa bahwa harus juga membentengi diri dan imunitas yang baik gitu ya. Olahraga 150 menit 1 minggu, dilaksanakan 3-5 kali ya. Nggak boleh 105 menit sekali aja gitu, terus udah enggak, itu juga nggak bisa. Itu ya, jadi teman-teman semua harus jaga kesehatan dengan cara seperti itu, insya Allah ya, namanya usaha ya. Jadi kalau udah usaha kan kita tinggal tawakalnya. Itu ya sebagai ini, tidak intinya karena masih sangat crowded rumah sakit, jangan sampai sakit ya, walaupun rumah sakitnya udah nggak crowded pun juga jangan sakit, apalagi gitu ya. Setiap hari di grup saya mendengar, ya mungkin juga Anda mengalami ya, sahabat ya, teman seangkatan ya, teman seangkatan yang sama seperti itu ya. Inilah yang ini sekarang benar-benar harus gitu ya. Oke, ya kita balik ke tadi, bahwa teman-teman semua itu diajarinnya, walaupun di PKN STAN itu Politeknik Keuangan Negara, itu diajarinya audit sektor komersial, karena ya itu induknya dari situ gitu. Nah, biasanya nanti setelah selesai, tapi itu ya tergantung Anda penempatan di mana. Kalau
Katanya kelas ada yang kemarin ditempatkan di beberapa yang saya kontak itu masih mengabari ke saya itu ada yang di Kejaksaan, ada yang di Badan Penanggulangan Teroris, ada yang dari Departemen Kementerian Perhubungan itu langsung aja itu ikut ngaudit gitu ya, diajak ngaudit langsung. Ada juga tapi yang kayak di beberapa Pemda ikut bukan Pemda apa namanya, kantor di daerah itu ada yang disuruh ikut pelatihan dulu. Nah, pelatihannya tentu saja terkait dengan keuangan negara gitu. Nah, ini walaupun ya kita latihannya itu pakai data keuangan sektor swasta, tetapi pola pikirnya itu nanti Anda bawalah. Mungkin datanya tidak seperti ini, tetapi pola pikirnya itu yang kita latih gitu ya. Mungkin nanti Anda akan kok datanya begini nggak sama seperti latihan ya, karena memang paling mudah itu mengajarkan yang asal usulnya dulu kan. Asal usulnya bahwa memang akuntansi pemerintahan itu kan dan audit sektor publik itu dulunya dari sektor komersial gitu kan. Akuntansi pemerintahan itu kan cuman dalam tanda kutip ya numpang setelah akuntansi komersial establish, kemudian orang akuntansi sektor publik mikir, loh kok swasta bisa gitu ya, kenapa kita nggak ikut-ikutan mereka, kira-kira lebih seperti itu. Kemudian muncullah akuntansi pemerintahan, akuntansi sektor publik, audit sektor publik, ya keuangan sektor publik, seperti itu. Soalnya itu kan terutama berasal dari, makanya kalau Anda belajar akuntansi pemerintahan itu agak lucu-lucu jurnalnya kan ya. Kemudian ada cash basis dicampur sama akrual gitu. Nah, itu yang nanti akan Anda hadapi, makanya di laporan keuangan pemerintah itu ada laporan operasional yang accrual basis dan laporan realisasi anggaran yang cash basis gitu. Nah, kemudian itu yang dibuat untuk membuat neraca. Nah, dengan pola pikir seperti itu, kalaupun ya kita membuat atau menerangkan atau berdiskusi tentang seperti materi ini itu revenue cycle collection ya, itu nanti dibawa ke ranah sektor publiknya, misalnya penerimaan itu di dalam sistem penerimaan Indonesia itu ya hanya yang punya fungsi penerimaan itu pajak dan bea cukai. Ya, selain itu kan namanya PNBP ya. Jadi yang punya fungsi penerimaan itu di seluruh kementerian itu hanya dua. Hanya di Kementerian Keuangan, kemudian di Kementerian Keuangan itu hanya dua dirjen, yaitu pajak sama BJ. Lainnya itu namanya penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Nah, kemudian di pemerintah daerah barulah ada pajak daerah, gitu ya, yang kita akan bisa uji dengan seperti ini, revenue and collection cycle, walaupun tidak sama persis ya. Kemudian nanti mungkin ada siklus penggajian, siklus konversi atau produksi, ya kan gitu ya. Dimana itu sudah dipelajari di sistem informasi akuntansi ya. Bagaimana sistem akuntansi itu bekerja kan dipelajarinya di sistem ya kan. Nah, kemudian copotan-copotannya atau fungsi-fungsi kecil, subfungsi-fungsi kecilnya yang akan kita bahas. Jadi setidaknya di beberapa pertemuan ini kita akan ada revenue dan mungkin pengeluaran, biaya, expense, expenditure cycle, sama mungkin produksi, konversi gitu ya. Nah, itu yang mau dilihat ya, mau dipelajari lebih lanjut. Nah, setiap kali kita mengaudit itu selalu berasal dari pemahaman SPI, betul ya? Semua sepakat itu ya? Selalu diawali dari pemahaman tentang sistem pengendalian internal, gitu ya. Nah, salah satu hal atau objek gitu ya, yang kita bisa gunakan untuk memahami adalah dokumentasi sistem. Ya, dokumentasi sistem. Nah, kalau Anda belajar di sistem akuntansi, yang di layar ini panggilannya apa itu? Masih ingat nggak? Dokumen ini panggilannya apa? Masih ingat nggak? Dokumen yang ditampilkan ini kalau di
sistem informasi akuntansi. Ada kan ya mata kuliah sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi? Sudah diberikan kan ya? Nah, dokumen ini Dokumen sumber bukan Pak? bukan. Apa ayo? Ada ayo. Coba lagi ayo. Selain dokumen sumber apa nih? Yang gambar di depan ini, yang di layar yang saya tampilkan, apa namanya? Panggilannya. Sebutannya apa? Flowchart. Ya, kurang tepat masih. Apa lagi? Ada lagi? Sebelum flowchart. Belajarnya kan nggak langsung flowchart kan? Ada lagi apa? DFD, Pak. DFD. Ah, betul. DFD. Apa singkatannya? Data flow diagram, Pak. Iya, betul. Diagram. Ya, betul. Nah, diagram yang menunjukkan aliran data. Ya, data flow diagram. Diagram tentang aliran data. Nah, itu di situ kita lihat aliran data. Gitu. Aliran uang bagaimana? Aliran barang bagaimana? Di luar konteks ya, walaupun bisa ditelusuri dari sini, tapi kalau aliran uang sama barang kita nggak ngomong di sini ya. Ini aliran data. Nah, kita lihat di sini. Nah, di atasnya ini biasanya ini disebut seringkali DFD level 0 ya. Di level 0 itu berarti atau mungkin ini level 1 ya. Level 0-nya kan antar fungsi ya. Antar revenue dengan revenue expenditure gitu ya. Yang paling atas namanya diagram konteks. Diagram konteks itu menghubungkan semua pihak. Perusahaan, rekanan, customer, bank. Kalau ada bank yang mungkin apalagi perusahaan ekspedisi yang ngirim barang, nah gitu gambarnya itu namanya diagram konteks. Bagaimana alir data antar entitas. Kemudian diturunkan namanya DFD, di data flow diagram level 0. Paling tingginya itu hubungan antara revenue dengan konversi, mungkin dengan pembiayaan, pembelian, ya, produksi, ya, gajian, aset tetap, gitu ya. Itu nanti ada flow. Ya, ini kemudian di zoom in lagi, gitu ya. Kalau Anda lihat peta itu, nah, zoom in lagi, dapat khusus yang revenue cycle, gitu ya. Nah, itu di sistem akuntansi itu kita belajar lengkapnya, tetapi kita diaudit kita gunakan lagi. Kalau di sistem informasi akuntansi itu cenderung kita membangun sebuah sistem. Ya, ingat nggak? Waktu itu pasti disuruh desain ya. Mendesain formulir, mendesain database, kemudian diwujudkan gitu, jadinya kayak apa. Kalau ini kita kebalikan. Reverse ya. Artinya kita datang, kemudian kita minta dia ngasih dokumentasi, kemudian kita baca dari dokumentasi ini, kita akan tahu mana programnya itu data. Nah, gitu. Itu yang kita kerjakan pada waktu SPI ya, memahami SPI, sistem pengendalian intern. Nah, oke ya, jadi udah paham dulu konteksnya ya, dengan contoh di sektor komersial, kemudian ini adalah zoom in dari mungkin level 0, nomor 1, level 1 DFD, level 1 ya. Level 0-nya kita nggak given lah, anggap aja itu Anda sudah pelajari di sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian ada cerita juga nih ya, tentang kenapa disebutnya sistem informasi akuntansi itu sebenarnya sekarang sudah berkembang lagi menjadi tidak SIA lagi, tapi ERP ya, ERP, Enterprise Resource Planning. Ya, nanti Anda bisa search Enterprise Resource Planning ya. Enterprise Resource Planning itu lebih luas dengan sistem akuntansi. Jadi kita harus pelajari dulu ini supaya kita bisa menempatkan bagaimana pengujian yang kita lakukan itu tepat ya nanti ya. Kan kita nanti akan bikin audit plan ya. Setelah bikin audit plan kan kemudian audit program ya, kemudian audit prosedur ya, kan gitu ya. Nah, di dalam membuat audit plan itu kita kan harus memahami sistem keseluruhan si audit ya. Nah, antara lain dengan mempelajari dokumentasinya dia. Nah, kita diberi dokumentasi seperti ini, kemudian kita bisa nanya, nah sistemnya pakai apa? Nah, sistem informasi akuntansi itu bukan salah, tapi bukan juga obsolete, bukan. Tetapi dia itu
terbatas kemampuannya ya dibandingkan dengan ERP yang Enterprise Resource Planning. Jadi gini, kita balik sebentar ke situasi sebelum menggunakan komputer. Ya, itu kita tahu masih pakai buku lah, dalam arti yang sesungguhnya. Buku yang dalam arti buku kertas ya. Nah, itu kalau misalnya saya perusahaan mebel gitulah ya, kemudian pengen membuat kursi atau meja, misalnya saya punya tenaga, saya pabrik meja kursi, mebler, furniture ya. Kemudian saya punya sales gitu, tenaga penjualan. Dia jalan ke toko mebel gitu. Pak mau menambah barang dagangan berupa kursi dan meja, katakan gitu ya, atau lemari gitu. Kata pemilik tokonya, ya saya mesen lemari 3 biji, meja kursi 2 set lah misalnya gitu ya. Kursi makan misalnya, ngomong gampang gitu. Kemudian ke toko yang lain salesnya nggak hanya 1 orang gitu kan, salesnya ada beberapa orang, mereka pulang ke kantor lagi, lalu si sales ini laporan ke manajer penjualan, dibuat rekapitulasi manual ya, rekapitulasi. Butuh kursi berapa, meja berapa, lemari berapa, kemudian dia kasihkan ke bagian produksi kan, dan produksi, lihat, dia uraikan, oh ini butuh paku, butuh cat, butuh kayu, butuh apalagi gitu. Jadi kartu biaya, betul nggak? Ingat ya di akuntansi biaya. Kemudian kartu biaya itu hitung-hitungan butuh beli apa aja, kemudian dia lapor ke kepala pembelian dan gudang. Punya berapa? Ini ya, kayu punya berapa, paku punya berapa, oh punya segini, harus beli ya, permintaan pembelian, kemudian beli, barangnya datang, diterima gudang. Nah, yang seperti itu, Anda dulu belajar pakai formulir ya, formulirnya berterbangan kemana-mana, betul nggak? Formulirnya rangkap ke 1 ke sana, rangkap ke 2 ke sini, pas barangnya datang, ada slip route, ada dokumen yang distempel, dan macam-macam lah, gitu ya. Nah, oke, kemudian ada bagian akuntansi yang akan mencatat itu semua, kemudian dari catatan itu kalau oke, kemudian diberikan ke bagian bendahara untuk membayar pembelian kayu tadi, kemudian produksi dimulai, kemudian si bagian produksi ngirim ke bagian gudang barang selesai, dikirim ke toko yang tadi mesen, dikirim transfer uang, dicatat uangnya, ya kira-kira seperti itu. Nah, itu manual semua tahap 1. Ya. Tahap 2, kemudian muncul komputer, tapi mungkin dia hanya di bagian akuntansi tok, ya, atau terpisah-pisah. Bagian penjualan punya komputer, ya, bagian pembelian punya komputer, bagian ini, tapi programnya macam-macam, ada yang cuma Excel aja, cuman ini, gitu ya. Terus kalau kemana-mana masih kertas, di print tapi pertamanya dulu total tulisan tangan, kemudian di print oleh komputer, berterbangan kemana-mana kertas, gitu ya. Bagian akuntansi itu menerima kertas dari mana-mana, kemudian menjurnal, membuat besar, kemudian membuat laporan keuangan. Nah, itu kepentingannya hanya untuk akuntansi saja. Akuntansi nanti bisa untuk laporan SPT pajak, kemudian dia kalau pengen utang ke bank dia punya laporan keuangan, kemudian kalau memang nilai utangnya ke bank dia gede, manggil auditor dulu untuk diperiksa gitu ya, diaudit. Nah, sebetulnya itulah yang disebut dengan sistem akuntansi, kemudian berkembang lagi jadi sistem informasi akuntansi karena lebih cenderung menggunakan EDP dulu panggilannya ya, Electronic Data Processing. Lalu kemudian ada banyak vendor, banyak perusahaan software yang mencoba mengintegrasikan seluruh proses ini, tidak hanya akuntansinya aja, produksinya, gajinya, kemudian termasuk yang performance management, penilaian kinerja. Sales ini dapat bonus enggak? Ya, bagian produksi itu kinerjanya menilainya dari mana? Sehingga Anda kemudian mendengar istilah activity based costing, ya, balance scorecard, itu kan dari situ. Di perusahaan yang paling gampang dinilai itu sales, betul nggak? Dia kinerjanya jual berapa? Nah, itu. Tapi giliran orang IT menilai kinerjanya bagaimana? Orang produksi, orang pabrik, mungkin dari harian gitu ya.
varian kecil, produksi tepat waktu gitu ya. Orang IT dari mana? Nah, tidak selalu ukurannya itu, makanya ada istilah if you cannot measure, you cannot manage. Kalau kamu nggak bisa ngukur, kamu nggak bisa memanage, karena semua itu perlu ukuran. Nah, ukuran-ukuran itu yang kemudian diciptakan oleh berbagai ahli yang paling terkenal, ya mungkin sekarang balance scorecard, ya. Kemudian juga ada activity-based costing, ya, gitu. Nah, dari dulu yang HPP itu hanya berkutat terutama masalah bahan baku dan jam kerja pegawai, betul nggak? Jam mandor gitu. Kan kita pertama kali akuntansi biaya belajarnya itu kan, bikin meja butuh sekian bahan baku, butuh sekian bahan penolong, kemudian butuh tukang sekian lama, kemudian butuh mandor sekian jam gitu, kemudian ada overhead gitu-gitu ya. Nah, itu kemudian yang reka ulang gitu ya. Seperti itu nggak sepenuhnya cocok, karena makin hari yang bekerja banyak robot, banyak komputer, banyak mesin gitu ya, yang tidak sepenuhnya bisa dipenuhi dengan menggunakan akuntansi biaya tradisional, sehingga muncullah activity-based costing, ya, balance scorecard gitu. Nah, balance scorecard, activity-based costing itu tidak bisa ditampung dalam sistem informasi akuntansi yang hanya bisa menghasilkan laporan keuangan. Pada awalnya kan sistem informasi seperti itu. Nah, kemudian inilah yang ditambahi dengan berbagai feature yang namanya disebut dengan ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, kalau kita berbicara Enterprise Resource Planning, itu ya berarti kita misalnya katakan saya ngomongin apa ya, perusahaan otomotif lah yang, atau tadi juga boleh yang apa namanya itu mebel lah ya, katakan ada perusahaan mebel lah gitu. Atau yang terkenal mungkin IKEA lah misalkan gitu ya. Atau enggak, kalau IKEA kan oh ya boleh lah, dia IKEA itu kan factory outlet sebenarnya, betul nggak? Karena dia pabrik yang menjual barang dia sendiri, betul? Itu kan factory outlet itu sebenarnya. FO itu asal usulnya kan gitu. Jadi kalau Matahari Department Store itu ada barang dia yang dia jual sendiri, tapi juga ada konsinyasi gitu kan. Atau kalau misalnya kayak Sogo, ya misalnya, atau Metro, ya bahkan mereka itu kalau Sogo sama Metro itu kayaknya nggak punya produk mereka, semata-mata orang yang konsinyasi dijual sama dia. Tapi kalau Matahari Department Store, grup Matahari itu dia masih punya beberapa produk yang memang hanya dia yang punya gitu. Nah, IKEA itu sebenarnya adalah factory outlet, karena dia punya pabrik di merkin IKEA, dia jual hanya di pabriknya dia gitu ya. Kalau ada jualan di luar itu biasanya kan karena orang yang membeli di IKEA jual lagi biasanya kan kayak gitu ya. Atau barang yang istilahnya reject ya, KW gitu, yang sudah dijual melalui channel-channel atau marketing channel yang tidak resmi gitu. Nah, katakan seperti itulah, katakan kita ngomongin IKEA lah gitu ya. Maka ERP itu sangat membantu dari sejak perencanaan dia mau bikin apa. Atau mungkin supaya lebih gampang, mungkin saya ke otomotif aja ya, lebih sedikit produknya ya. Katakan Toyota lah ngomong gitu ya. Toyota itu tahun 2002 sekitar ya, 2002 itu survei pasar besar-besar di Indonesia. Kemudian mereka memutuskan membuat mobil yang namanya Avanza. Dan kemudian waktu itu Kijang itu sudah ada dari sejak tahun 76 kalau nggak salah, mobil Kijang itu berkembang segala macam, panggilannya sampai sekitar tahun 2000 panggilannya terakhir itu versinya 6 Kijang kapsul ya, panggilannya itu. Nah, tapi kemudian survei pasarnya Toyota itu kira-kira ya setelah sekian lama dia buka ya, dia presentasikan gitu, dia cerita bahwa dia waktu melakukan survei itu Kijang itu memang harusnya naik kelas lah gitu. Dia ada mobil yang udah agak premium, kemudian ada pasar kosong yang ditinggalkan oleh Kijang itu nanti kemudian diisi oleh desain yang Avanza itu. Itu hasil riset pasar itu. Mereka riset, kemudian bikinlah mobil yang dia survei dulu. Nanti ada cerita juga tentang Yamaha Mio. Yamaha Mio ini kebetulan saya
mendengarkan langsung dari tim marketingnya Yamaha waktu dia presentasi tentang mendesain produk, mendesain market research itu bagaimana. Nah, oke, saya balik dulu ke yang Kijang sama Avanza. Ternyata surveinya Toyota itu, mobil di Indonesia itu yang disukai ya kayak Avanza itu akhirnya waktu itu belum ada yang mikir, kosong bener pasar di situ. Ukurannya segitu, tingginya segitu, panjangnya segitu, kemudian fungsinya bisa ke pasar, bisa kemana gitulah ya. Pokoknya orang Indonesia kan senangnya isinya banyak gitu-gitulah. Dibuatlah mobil itu dan memang laku kan, ternyata meledak dari tahun 2002 itu ya. Nah, Kijang kemudian diubah segmen pasarnya menjadi seperti yang sekarang kita kenal jadi Innova dan seterusnya. Nah, itu ternyata, nah itu apa hubungannya dengan setelah mereka survei pasar berhasil, itu dia memperkirakan akan ada permintaan sekitar sekian ratus ribu dalam 1 tahun, gitu ya. Sekian ratus ribu dalam 1 tahun. Nah, ERP inilah mulai menghitungkan kalau kamu bikin mobil seperti ini, komponennya itu sekitar 36.000 unit, kalau dicopot-copot, sekitar 36.000 benda, skrupnya, spionnya, kaca, bahan gitu ya. Itu kalau dicopoti satu-satu itu ada sekitar 36.000. Nah, ini mau vendornya mau kemana? Mau pulaannya kemana? Nah, pulaannya mereka ban kemana, besi baja kemana. Nah, itu udah bikin short shortlist vendor ya kan. Dan kemudian istimewanya lagi kalau perusahaan Jepang itu rata-rata apa? Mereka membuat namanya just in time. Just in time adalah sebuah teknik supaya persediaan itu sebisa mungkin nol, maka just in time. Begitu datang dirangkai keluar ke pasar jadi gitu. Jadi sedikit mungkin ada persediaan. Karena persediaan itu adalah cost, ya kan? Persediaan itu harus Anda punya gudang, Anda harus menjaga nggak hilang, dan seterusnya. Sehingga sedikit mungkin, sebentar mungkin, Anda itu menahan bahan baku, memproses di pabrik, kemudian mengeluarkan lagi, itu secepat mungkin, sehingga namanya just in time. Nah, supaya dia just in time, ya, dia harus benar-benar memprediksi nih. 1 tahun katakan menjual 120.000 unit mobil. Apakah memang sebulan 10.000? Atau ada masa-masa di mana cuma 5.000, ada yang 20.000, ada yang kemudian mungkin 3.000. Nah, kapan itu? Nggak boleh meleset. Nah, itu yang namanya rencana produksi. Kan? Nah, rencana produksi dibuat pakai ERP. Oke? Kemudian dari situ muncul daftar belanjaan lah ya. Daftar belanjaannya yang akan dibawa ke para vendor. Vendornya diseleksi. Ya. Kamu bisa menghasilkan barang dengan kualitas ini, jangka waktu kayak gini, dan seterusnya. Ya, itulah kemudian mobilnya dirangkai, kemudian dia juga memikirkan channel pemasarannya. Dia punya sendiri yang Auto 2000, dan dia juga punya sendiri, dia punya beberapa, misalkan kayak Tunas Toyota, ya. Tunas Toyota itu kan ada perusahaan patungan antara Toyota dengan Tunas gitu untuk membuat sebuah toko atau showroom yang namanya Tunas Toyota, yang isinya Toyota kan gitu ya. Nanti ada Tunas Daihatsu dan seterusnya. Ada Auto 2000 yang memang full punyanya Toyota, yang dia jualan mobil Toyota kayak factory outlet kalau dia gitu. Nah, jadi itulah konteks yang harus dipahami oleh seorang auditor pada saat dia masuk melihat sistem. Nah, itu ya, kita harus mempunyai cakupan pemandangan yang seperti itu. Ini dari mana asal-usul barang ini? Sehingga kita nanti kalau melakukan pengujian itu bisa komprehensif ya gitu. Nah, saya singgung sedikit tentang Mio tadi juga kurang lebih seperti itu. Jadi saya waktu itu ada acara di ITS di Surabaya, kemudian ada presentasi tentang data mining. Nah, kemudian dia itu tim Yamaha ini melakukan survei sebelum Mio keluar ya. Itu ternyata tidak ada, menurut hasil survei mereka ya, tidak ada motor yang spesifik diciptakan untuk perempuan di Indonesia. Jadi waktu itu motor bebek Supra, kemudian Yamaha itu apa dulu namanya itu? Krypton atau apa kalau nggak salah ya, zaman itu ya sebelum keluar Mio ya, itu adalah pakai kopling dan ya bukan matic seperti itu. Nah, survei mereka ternyata
berkesimpulan muncullah Yamaha Mio itu, jadi motor yang starternya itu nggak usah pakai apa, kalau bisa nggak usah pakai kaki itu ya, dipencet starter otomatis, dipencet aja nyala, kemudian nggak usah pakai kopling, tinggal gas saja, kemudian remnya, nah, walaupun nanti juga ada peningkatan kapasitas segala macam ya, tapi kemudian itu sempat sangat sempat lagi beberapa lama itu ya memerajai, kemudian produsen lain kan ikut, itu betapa dahsyatnya kalau kita bisa melakukan survei pasar dengan tepat ya, maka ya tapi itu ada luck juga, memang lah semua hidup kan juga ada lucknya ya, ada faktor beruntungnya, tapi memang itu ya kita bandingkan dengan kadang-kadang ya sedikit mirip kayak Nokia ya, kenapa Nokia itu yang sebegitu merajainya bisa kalah dengan Android dan handphone Cina gitu ya, atau Korea ya, Samsung dan seterusnya gitu. Ya itu ada kisahnya lah di internet, kalau Anda search nanti ada Tricia Weng gitu. Tricia itu orang yang pernah memperingatkan Nokia bahwa kamu itu kok nggak beralih ke touchscreen, itu udah diperingatkan ya sama Tricia ini. Menurut surveinya Tricia ini harusnya Nokia itu melengkapi Symbian OS-nya dia dengan touchscreen yang tidak dilakukan oleh Symbian, kemudian itu diambil alih oleh Android yang dikembangkan oleh Google miliknya kan, kemudian di open source kan, dan kemudian diadopsi oleh Samsung, diadopsi oleh semua handphone Cina, dan kemudian menjadi seperti itu. Sekarang situasinya ya, Nokia-nya tenggelam, walaupun dia mau rebound lagi dengan produk yang lain lah, nggak tahu lagi apa nanti ya mungkin. Nah, disitulah dahsyatnya marketing research itu ya, gitu ya. Nah, balik lagi ke sistem penjualan kita. Jadi setelah seperti itu tadi, entah itu di Nokia, entah itu di Samsung, entah itu di Yamaha, entah itu di Toyota, itu ERP-nya itu akan memperkirakan sistem produksi itu berapa, tipenya apa, pasti berdasarkan market research, pasti dia punya tim ya. Oke, dari situlah muncul daftar belanja, jadwal produksi, vendornya siapa. Nah, itu yang bisnis proses secara keseluruhan, sehingga Anda lihat itu start here yang kuning itu dimulai dari customer order. Nah, customer order ini benar-benar kalau ini sudah ke barang yang jadi. Nah, customer order ini biasanya dalam contoh-contoh adalah perusahaan yang bisa jualan debit maupun kredit, dan dia ini cenderung ke manufaktur ya, bukan retailer seperti Indomaret atau Indomaret atau swalayan lah. Makanya di situ ada sales authorization, itu karena dia ada credit granting. Nah, misalkan saya mau beli mobil kan, hampir nggak, jarang lah sekarang yang cash ya. Walaupun mungkin dia orangnya punya, bisa ngelunasi gitu. Tapi kan kadang-kadang sama vendornya, sama showroomnya disuruh kredit aja kan, gitu. Dengan segala macam alasan. Oke, berarti di situ ada proses sales authorization, orang yang nilai enggak, kemudian ada perusahaan pembiayaan yang akan menangani itu, ya mungkin online dengan katakan dengan leasing company ya kan, layak nggak dia dapat kredit. Kalau dia dapat kredit layak gitu ya, maka dia kemudian kalau sudah setuju biasanya ada, nah ini formulir-formulir ini yang kalau ERP itu nyambung semua secara elektronik ya, secara data elektronik sudah nyambung. Nah, dalam beberapa hal tertentu bisa jadi itu nyambungnya itu separuh-separuh ya, belum tentu seluruhnya gitu. Misalnya begini, saya punya toko swalayan lah. Toko swalayan itu saya membeli POS panggilannya, point of sale ya, itu tak taruh di kasir, mungkin kasirnya dua lah, ada dua counter di kasir, kemudian ada
ada 2 terminal, ada 1 PC, PC-nya itu terkoneksi ke jaringan. Kemudian kalau ada penjualan segala macam di-entry ke situ. Nah ini jurnalnya gimana sih? Berarti kalau di kasir itu terjadi penjualan kan, kalau misalkan cash ya berarti dia cash pada penjualan, kalau cash-nya hard cash ya, cash bener, atau cash yang pakai debit kan gitu ya. Dimana itu berarti harus settlement nanti kan dengan bank ya kan. Berarti uangnya belum tentu ada lah, maksudnya uangnya harus di settlement dulu dengan bank. Ada rekonsiliasi dulu kan. Nah, oke, katakan tapi jurnal di bagian akuntansinya bagaimana? Apakah setiap kali barang itu di entry di layar komputer itu kemudian di jurnal ya, atau satu transaksi selesai kan gini kan, ada orang yang membeli barang 1 unit aja, misalnya cuma beli 1 tapi mahal, misalnya dia beli apa ya, misalkan dia beli barang apa itu skincare lah misalnya gitu ya, harganya 30.000 lah, atau berapa nggak tahu, 100.000 mungkin gitu ya, 1 record gitu ya, selesai enter gitu. Atau apa ya, ada orang lain yang membeli sampo, sabun, kecap, mie, itu ada 5 unit barang atau 6 unit, itu 1 transaksi. Nah, jurnalnya gimana sih pilihannya di dalam akuntansinya? Nah, ini kan yang di depannya kasir itu kan buku penjualan, oke? Itu buku penjualan, belum jurnal kan? Jurnalnya bagaimana? Nah, kebijakan akuntansi di perusahaan itu bagaimana kita harus pahami. Apakah misalnya sehari sekali si kasir membuat rekap jumlah penjualan berapa, kemudian dia tanda tangani, kemudian dia print, dia tanda tangani, atau dia save file menjadi Excel atau PDF gitu misalnya, terus dia bawa ke bagian akuntansi akan melihat, memverifikasi, lalu di jurnal, gitu ya. Atau apakah misalnya di dalam tampilan POS yang ada di kasir itu, ada tombol, ada klik gitu, klik kirim data ke bagian akuntansi. Kebayang ya? Klik kirim datanya. Lalu bagian akuntansi nggak usah ngentri lagi, nggak usah lihat kertas lagi, karena memang elektronik, dia lihat ada notifikasi, ada data masuk dari kasir, kayaknya diklik misalkan, keluar layarnya, kemudian apakah dia centang-centang gitu semua, atau cukup, atau ada rumusnya, cek ini, cek itu gitu ya. Nah, kemudian dia save, maka kemudian dia jurnal gitu ya, ada klik tombol jurnal misalnya. Berarti akan terjurnal lah seluruh penjualan pada hari itu yang berasal dari data komputernya kasir, POS, point of sale, menjadi aplikasi di dalam sana. Nah, ini banyak sekali pilihan. Ada orang yang menjual terpisah, ada yang jadi satu, ada yang satunya bikin sendiri, satunya beli. Nah, hal yang seperti ini harus kita pahami pada saat kita memahami sistem dalam arti sebagai bagian dari SPI. Nah, gitu loh ya. Jadi pada waktu kita datang, kemudian melakukan wawancara, observasi, lihat lapangan, lihat gudang, lihat tempat kasir gitu. Nah, itu sama bawa ini kan nggak kelihatan ini komputer ini di diagram ini gambaran umumnya seperti ini, tapi ini datanya terpisah, Excel aja atau sudah database seperti yang kemarin yang kita belajar MySQL gitu ya. Ada di MySQL, atau dia ada di Excel, atau dia ada di CSV, lalu ada dia di mana, komputernya jadi satu, atau dia di NAS ya, Network Attached Storage ya, NAS ya, tahu ya. Terus gimana nih? Nah, itulah yang kita pelajari ya. Kita pelajari sehingga kita punya file Excel yang kita latihan itu kan sudah given gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah gitu, dari mana Anda sebagai auditor memperoleh file yang mau kita uji, betul nggak? Yang Excel itu, 2 file yang ada di folder itu. Nah, pertanyaannya begitu kan? Nah, ini kita harus mencari dari sini. Kemudian, apakah benar data yang dikasihkan ke Anda itu adalah data yang memang ada di dalam komputer sana gitu. Jadi Anda harus benar-benar meyakini, bisa membuktikan bahwa data yang diberikan ke Anda dalam bentuk Excel itu, yang dibagikan dalam
soal ini misalnya gitu contohnya, itu bagaimana meyakininya bahwa data mau di komputer ya juga segitu gitu. Nah, itulah pentingnya kita memahami sistem dalam konteks yang lebih luas ya. Tidak sekedar kita memasukkan data terus langsung ngolah gitu, bukan begitu. Ya itu pastilah itu memang diperlukan untuk itu gitu, tapi kita tidak bisa langsung ke sana. Nah, dengan berbekal katakan tampilan ini, kita mengobservasi auditi itu dengan ini penjualan kredit, prosedurnya begini, ini penjualan cash, ini yang melalui point of sales, ini yang pakai kartu, ini yang pakai hard cash, ya, ini yang kartu debit, ini yang kartu kredit. Kemudian kalau misalkan kita balik ke gambar ini lah, kira-kira mungkin ini kayak tadi ya, toko mebel lah misalnya. Toko mebel bisa jualan secara kredit. Ini katakan pabrik gitu ya, pabrik mebel, ada customer-nya berarti toko mebel kan gitu ya kalau ini kira-kira gitu. Berarti dia boleh ngambil utang, belum bayar dulu. Nah, kemudian utangnya disetujui, kreditnya diokein, boleh ngambil tanpa bayar dulu gitu. Kemudian kan dicetakkan billing ya lagi. Kemudian juga dibuatkan pengirimannya, faktur penjualan, faktur pajaknya juga mungkin dibuatkan, dikirim ke sana, banknya orangnya kemudian sesuai dengan perjanjian kredit itu bayarnya ada tempo mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 bulan, kapan ya. Kemudian ada collection ya. Collection itu berarti kan penagihan dan pembayaran. Ada transfer masuk, ya siklus selesai. Nah, sebetulnya ya ini masih ada sih yang seperti ini, tapi kan setiap bisnis model itu mempunyai lika-likunya sendiri, alurnya masing-masing, betul nggak sih? Nah, misalnya ini kita ngomongin revenue and collection cycle perusahaan dagang kan ini ya, gitu. Karena kalau jasa beda lagi gitu kan, manufaktur beda lagi kan gitu ya. Nah, katakan ini kemungkinan besar kalau gini kan dagang, ya kan? Ini dagang artinya tidak memperlihatkan sisi produksinya, tahu-tahu punya persediaan barang yang dijual lah gitu ya. Itu nanti akan berbeda lagi kalau dia dagang. Dari pabrik yang sekaligus jualan ya. Dari outlet tadi punya pabrik dan langsung jualan ke customer akhir kayak IKEA lah contohnya. IKEA itu kan dia pabriknya ya IKEA, kemudian dia tokonya toko IKEA, nggak ada lain gitu ya. Kalau kayak juga saingannya apa ya, mungkin Informa mungkin kayak gitu juga. Kalau Anda datang ke IKEA itu kan tidak ada barang non IKEA yang ada di situ ya. Bahkan termasuk makanannya pun itu produksi dia sendiri, kantinnya dia kantin lah ya food court-nya dia itu bahkan itu juga makanannya dia gitu. Pernah kan ke IKEA ya di mana itu? Dalam Sutra ya. Nah, sekarang sayangnya ini sih pandemi ya, PPKM ya. Kalau enggak ya Anda bisa lihat di sana buat yang belum ya. Apa itu supaya dapat feel-nya juga gitu ya, bagaimana apa yang namanya factory outlet ya. Dia produksi, dia jual melalui tokonya dia sendiri ya, gitu ya. Kan berbeda dengan Indomaret gitu. Indomaret itu semata-mata dagang karena barangnya dia itu tidak ada yang produksi dia ya. Ada mungkin beberapa ya tisu atau apa kayak itu ya sekarang ya. Tapi ini juga nitip produksi ke orang untuk dimereki dia kan ya. Anda lihat kan kayak masker lah sekarang misalnya, masker di Alfamaret atau Indomaret kan ada yang labelnya Indomaret gitu. Tapi kan itu bukan produksi, dia nggak punya pabrik, dia cuma numpang aja tuh ya, di labelin lagi, repacking gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ya dalam konteks mengaudit setiap cycle, apapun cycle-nya. Itu kita harus berawal dari diagram nol, diagram konteks. Ya, tadi saya cerita yang rencana penjualan itu diagram konteks. Konteks itu berarti melibatkan pembelinya siapa, penjualnya siapa, ya semua pihak yang berkaitan dengan urusan
perusahaan yang kita audit. Kemudian diagram 0 adalah antar fungsi, antar cycle, hubungan antar cycle. Ya, cycle-nya ada revenue and collection, mungkin ada reimbursement and expenditure, kemudian ada conversion cycle, produksi ya, pabriknya gitu. Mungkin ada aset, ya, aset, bagaimana mengelola aset gitu, aset tetap terutama ya, kapan masuk, ngitung ngitung penyusutannya bagaimana, penggunanya seperti apa gitu ya. Kemudian ada sub kecil-kecil lagi seperti tadi activity based costing, mungkin walaupun itu tidak muncul di laporan keuangan kan kalau standar cost kan harus yang nyata ya. Activity based costing kan bisa jadi nanti katanya transfer pricing dan seterusnya ya itu lain lagi ceritanya. Nah, kita memahami yang seperti itu, revenue cycle, entah itu reimbursement cycle atau conversion cycle, itu harus dipahami dalam rangkaian konteks saling keterhubungan. Saling keterhubungan sehingga kita bisa melakukan audit dengan memperhatikan konteks. Ini yang penting saya sampaikan ya. Kalau masalah Excel datanya ada itu ya, sebentar juga Anda kelar, karena ya itu kan lagian juga di data yang mau kita latihan tuh program auditnya udah ada. Ya, akan beda ceritanya nanti kalau ya Anda nanti kalau lihat file Excel latihan itu, kalau sheet satunya dibuang, itu Anda mau ngapain? Nah, itu kadang-kadang yang membedakan antara satu auditor dengan yang lain, karena seninya di situ, ngaudit itu. Nah, termasuk kalau misalkan nanti kalau kita lihat ya kayak di file contoh itu, kalau saya ngajar di diklat yang di kantor saya itu, seringkali program audit itu justru tidak ada. Ya, ini data. Silahkan bikin program audit, lalu temukan dari program audit itu, ya ada kisahnya dikit lah. Ini perusahaan apa, gitu. Ada ilustrasi. Dengan ilustrasi itu kemudian dia harus membuat program audit, kemudian dia melakukan pengujian audit. Kalau ini kan enggak, Anda dikasih data, kemudian pengujiannya apa itu sudah ditentukan. Nah, ujiannya juga nanti kira-kira gitu, ya nggak sampai ke harus bikin program audit dulu. Akan ya mungkin nanti kalau D4 mungkin ya, atau S2 gitu baru. S2 vokasi kan ada kan ya. S2 vokasi itu kalau nggak salah. Kalau Anda itu sekarang STR ya. STRAK ya kalau D4 kalau nggak salah. STR, bukan SST lagi kan. STR ya. STR. Gelarnya kalau D4. Dan mulai tahun ini ya, langsung D4 yang nggak tahu cuma berapa puluh, 100 orang gitu ya. Tapi pesertanya banyak banget juga sih. Nggak tahu, masih, ya itulah ya pilihan hidup ini. Nanti, ya itulah nasibnya orang masing-masing ya. Kalau beneran begitu nanti kan pangkatnya mereka duluan dia daripada Anda. Ya udahlah, gimana lagi ya. Jadi PNS gitu ya. Misalkan Anda lulus 2021 ya. Terus diterima jadi PNS gitu ya. Terus kemudian kalau aturannya sekarang Anda 2C kan, 2C. Kan tahun 2022 diangkat lah ya. Jadi 2C gitulah. Nah, sementara ini anak yang baru masuk, ini adik kelas Anda ini masuk kuliah 2021, D4 itu ya 4 tahun kan, 4 sampai 4,5 tahun lah misalnya. Nah, tapi dia lulus 3A gitu ya. Memang ya begitulah hidup ini ya, jangan disesali. Nggak usah menyesal lahir duluan gitu ya. Ya karena ya begitu gitu ya. Ya nggak apa-apa. Itu pun juga kalau memang beneran ditempatkan ya. Tapi kayaknya ya nggak tahu sih saya masih bugelang, nggak tahu urusan yang ini. Tapi sebenarnya nggak fair juga ya. Ya, tapi ya segitulah. Balik lagi, bukan masalah nggak fair ya. Hidup gitu. Ya. Nah, begitu ya, saya memberikan sebuah ilustrasi tentang, jadi yang saya jelaskan di sini tadi itu untuk memberikan pemahaman bahwa tidak semata-mata langsung ambil datanya terus hajar pengujian gitu. Walaupun mungkin tahap pertama atau latihan ini begitu, atau mungkin nanti kalau Anda kerja pertama mungkin bisa jadi juga begitu. Kalau
kebetulan dapat tim yang sudah established, timnya udah kuat, atau lembaganya itu unitnya udah kuat, udah ada pembagian pekerjaan, ada supervisor, ada ketua tim, ada anggota. Anda jadi anggota, tinggal ketua timnya nyuruh apa, kan gitu. Tapi bisa jadi Anda datang, kemudian unit itu baru terbentuk, dulu-dulunya nggak ada, senior yang ditanya nggak ada, ya udah, itu. Tapi ya itu kadang-kadang menjadi sarana Anda untuk eksplor lebih lanjut kemampuan Anda malah gitu. Itu ya. Jadi penjelasan saya itu lebih pada Anda memahami tidak hanya terbatas pada data ini terus uji gitu loh, maksud saya. Anda harus bisa mendudukkan. Ya katakan sekarang lagi membangun revenue menaudit revenue collection cycle, berarti revenue and collection itu tempatnya di mana? Kapan sih saya ketemu dokumen ini gitu ya? Oh, ternyata ini sudah level 3 ini. Karena ada diagram konteks, ada DFD level 0, kemudian ada DFD level 1 gitu ya. Berarti kalau saya harus memahami seluruh perusahaan, saya harus naik satu level lagi diagram nolnya. Kalau saya pengen keseluruhan lagi, saya harus ke diagram konteks. Ingat itu di pelajaran sistem informasi akuntansi ya. Nah, kemudian kalau dari sini turun, nah baru turun itu kan ada file inventory sama kredit. Nah, ada filenya itu. Nah, berarti kita dapat 2 file itu nanti gitu. Tapi the whole story, cerita seutuhnya ada di gambar ini kan gitu. Ya, pemahamannya seperti itu. Mudah-mudahan itu menjadi bekal untuk, nah ini udah kalau yang ini sudah sudah detailnya ya, apa saja yang perlu dicek, diuji. Nah ini referensi kalau Anda nanti mau ke pengujiannya revenue recognition, pengakuan pendapatan. Ini di akuntansi intermediate dulu ya, pernah ya nggak? CSO itu kan sangat kuat di sini ya, bagaimana mengakui pendapatan. Nah, gitu ya. Nah, ini kriterianya ya, yang disebut mengakui pendapatan itu. Kemudian ada kemungkinan fraud. Ya, ini yang kemudian harus kita uji. Ya, uji itu kayak gini. Terlalu awal mengakui pendapatan. Ya, ini sebetulnya kalau Anda lihat Enron, itu di sini kasusnya. Enron itu adalah perusahaan energi kan dia ya. Dia itu perusahaan yang menginvestasikan dan mempunyai pembangkit tenaga listrik di Amerika ya kan. Kasus Enron kalau Anda tahu. Nah, kemudian membuat berbagai macam rekayasa nomor 1 sampai 8 ini sehingga untungnya gede, ya, kemudian diaudit oleh Arthur Andersen. Ya, Arthur Andersen waktu itu yang kemudian dituntut bubar gitu karena dia dianggap berkolusi dengan Jadi waktu itu kan ada yang Big Five dulu ya. Kemudian hilang satu jadi panggilannya Big Four gitu, nggak dicari lagi bawahnya, nggak tahu kenapa ya, gitulah ya. Ada yang entah yang mana yang besar lah, pokoknya 5 ini biasanya dulu disebut-sebut Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, sama Arthur Andersen ya, ini ya. Big Five dulu panggilannya. Nah, kemudian Arthur Andersen ini bubar, diharuskan bubar karena dia berkolusi untuk membuat laporan keuangan window dressing karena kaitannya dengan Enron, kasus Enron, kemudian dia bubar. Ya orangnya sih pada nyebar ke 4 ini sih yang tidak terkena kasus. Yang terkena kasus ya udah ada yang masuk penjara segala macam. Nah, Enron sama Arthur Andersen itu sebenarnya kolusi di 1 sampai 8 ini sehingga laporan keuangannya kelihatan bagus tapi ternyata bohong, dan kemudian pada saat ketahuan dia harga sahamnya anjlok dan krisis lah pokoknya segala macamnya, skandal besar-besaran gitu. Kemudian muncul selain Enron itu ada runtutan belakangnya lagi ya. Setelah itu kemudian muncul berbagai macam tindakan untuk mencegah hal itu pakai nama-namanya macam-macam lah, ada undang-undang Sarbox ya, Sarbanes-Oxley lah, apa macam-macam ya, Anda bisa telusuri kembali.
Nah, kenapa sampai kejadian itu? Sebenarnya karena 1 sampai 8 ini nggak dicek, kurang lebih seperti itulah ya. Untuk yang kaitannya dengan penjualan, dan memang sebenarnya kalau kita perhatikan Enron itu ya permainannya di sini ya. Permainannya di penjualan ya. Revenue recognition yang segala macam lah, sehingga penjualannya kelihatan bagus. Statusnya itu adalah ya salah gitu, misstatement gitu ya. Nah, ini yang mau dicek gitu ya. Nah, kemudian ada lagi beberapa hal yang harus Anda nanti kalau beneran Anda dapat data gitu. Nah, lagi-lagi ini adalah pendekatan sektor publik, sektor privat. Di sektor publik Anda belum tentu ketemu ini gitu. Misalnya Anda mengaudit dinas pendidikan. Beda sama ini, betul nggak? Ya kan, kebayang ya? Dinas pendidikan, dinas sosial, ya kan? Mungkin dinas kehutanan, gitu, pertamanan, gitu. Ya, tapi ada fraud scheme juga di sana yang ini untuk berlatih. Karena nanti kalau Anda terjun beneran, udah nggak ketemu ini kemungkinan, karena di sektor swasta. Ini kan sektor swasta kayak gini ya. Kalau sektor publik bagaimana? Gitu. Kan dia nggak jualan, ya kan? Nggak jualan. Gitu. Lebih banyak ke pengadaan barang, ya kemudian membeli, kemudian menggunakan, kemudian menyimpannya, gitu ya kayak gitu. Ya, seperti itulah gitu. Jadi artinya saya lebih menekankan pola pikir ya. Nanti Anda bisa berlatih dengan data, dengan perintah Excel itu kan latihannya aja, tapi Anda berlatih dulu di sini. Oke? Nah, untuk itu silahkan Anda berlatih untuk menggunakan data yang ada di situ ya. Itu sudah ada ininya kok ya. Yang ini dulu ya, yang latihan 02 ya. Nah, itu sudah ada di rencana audit. Silakan aja dikerjakan ya. Nah, ini kalau bisa, ya nanti silakan Anda kerjakan dulu, ya nggak usah saya kasih tahu caranya dulu. Anda kerjakan tugas mandiri di kelas, nanti ada yang presentasi untuk nilai aktivitas, siapa yang mau mengerjakan. Kemudian sebaiknya Anda coba mengerjakan dengan beberapa alternatif. Nah, gitu ya. Caranya itu nggak hanya satu pasti. Gitu. Tapi kalau cuma ketemu satu juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi satu itu satunya saya dengan satunya Anda kan bisa jadi beda. Kan gitu ya, nanti kalau ada yang beda, silahkan. Kemudian selain itu, kalau nanti caranya sama semua, nggak ada yang tidak seperti itu, nanti akan saya challenge, ya, kasih tantangan. Selain itu apa sih, gitu ya. Maksud hanya itu caranya kan gitu. Ya, Anda silakan kerja dulu, ya itu dikerjakan. Kemudian nanti saya minta ada yang presentasi untuk nilai aktivitas juga kita ya. Gitu. Oke, silakan dikerjakan sebagaimana file Excel yang ada di situ. Ada Excel audit latihan data penjualan 02 sama 08. Tapi 02 dulu ya. Di mana yang 02 itu sebetulnya di sheet satunya sudah ada audit plan-nya, audit programnya, ya. Nah, tinggal itu dijalankan. Di luar itu kalau ada, silakan ya. Di luar itu kalau ada, Anda nambahin apa boleh. Kemudian pertanyaan itu sebetulnya bisa dijawab dengan menggunakan tidak hanya satu cara, gitu ya. Nah, silakan Anda kalau punya banyak cara boleh dipraktekkan. Gitu. Oke, ya. Gitu ya. Bilang dikerjakan dulu. Ya. Kita kan sampai pukul berapa ya? 16.30, Pak. 16.30 ya. Oke. Ya. Silahkan dikerjakan dulu ya. Nanti saya masuk lagi, maksudnya saya di sini sebenarnya kita diskusi lagi setelah Anda mengerjakan ya. Tapi pesannya itu coba cari alternatif, jangan hanya satu cara gitu ya. Nah, ya beberapa cara. Kemudian kalau di luar 7 itu Anda masih punya tes lagi, ya silahkan juga gitu. Apa tambahan tesnya gitu. Dengan menggunakan data yang ada, dengan menggunakan ilmu yang tadi di PowerPoint yang ini, yang itu tadi fraud scheme tadi, apa sih kira-kira yang perlu dites lagi selain 7 itu, maksudnya cuma 7 itu, atau memang 7 itu udah mentok gitu. Kalau di luar 7 itu ada, silahkan ditambahkan. Nah, kemudian
caranya bagaimana? Tentu saja sekalian lah, gitu. Oke, itu ya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, sekarang next. Ada satu lagi. Soalnya masih satu lagi ya? Udah habis ya? Masih satu lagi ya? Silakan satu lagi. Nomor terakhir kan, kalau salah ya. Saya, Pak. Yuk, silakan. Siapa nih? Nisa, Pak. Nisa. Ini Nisa. nomor 6 atau nomor 7 ya, Pak? Oh. Anissa Khairi Amalia. Lah, kamu nomormu kok nggak hafal, itu gimana? Enggak, Anissa maksudnya ya? di soal itu ada tinggal nomor 6 sama nomor 7, Pak. Oke, silakan. Bukan, maksud nomor absenmu itu loh. Oh, nomor absen saya 8, Pak. Oke. Yuk, silakan. Izin share screen, Pak. Yuk, oke. Bawa kucing kamu. Iya, Pak. Udah kelihatan, Pak? Ya. Jadi yang nomor 6 itu kan pertanyaannya cek nomor DO apakah ada yang double. Nah, jadi nomor DO itu kan pasti berurutan. Nah, cara yang pertama itu saya bikin yang pertama copy nomor DO-nya, terus yang baris pertama saya copy, terus yang rumus keduanya itu saya tambahkan +1. Terus saya copy ke bawah. Kemudian untuk menguji datanya itu saya bikin rumus kolom A sama dengan kolom D, gitu Pak. Itu cara yang pertama. Oke, terus? Cara yang kedua mirip-mirip juga gitu, karena nomor DO tadi pasti berurutan. Jadi cara yang kedua adalah baris yang pertama pasti lebih besar daripada baris yang kedua pasti lebih besar daripada baris yang pertama. Jadi rumusnya itu sama dengan A3 yang ini sama dengan lebih besar atau sama dengan dari baris yang pertama. Seperti itu, Pak. Oke, yang false hasilnya sama nggak ketemunya? Kalau blank nanti gimana itu jadinya? Yang blank karena ini ada kosong baris 832 gini, Pak. Sama-sama ini. Oke. Ada lagi yang lain? Ya. Saya, Pak. Ada. Silakan. Apa itu? Silakan, yuk. Ya, sebentar ya, Pak. Yuk. Siapa nih? Zakia, Pak. Oke, Zakia. Silakan, Zakia. Maaf, Pak. Nah, Apa itu yang alternatifnya apa? Silakan. sudah terlihat belum ya, Pak? Sudah. Oh iya. Ya. Ini pakai MacBook. Iya, Pak. Oke, terus? Jadi yang nomor 7 itu kan ditanya, nomor 6 tadi kan apakah ada yang double. Nah, di sini saya pakai count if, Pak. Oke. Rumusnya count if, range-nya yang pakai yang A, Oke. terus lalu pilih yang A ini, yang A2, terus enter, terus ini hasilnya ternyata masih 1. Terus kalau mau tahu yang double yang mana, kita pakai filter, cari yang 2. Oke. Nah. Ya, oke. Ya, Ya. Ya, oke. Sip. Pak. Bisa ya, paham ya. Yang lain juga ya. Bisa juga pakai yang seperti ini, sebenarnya lebih mudah juga pakai pivot juga ya. Bisa yang count if kan juga pivot sama aja ya. Oke, nomor selanjutnya nomor 7. Saya, Pak. Yuk, silakan. Siapa nih? Aulia, Pak. Aulia, silakan Aulia. Nomor absen berapa? 10. Oke, Aulia silakan. Ya. Nah, yang ke-7.
Cek double. Cek. Sekarang apa nih? Nomor 7 itu apa pertanyaannya? Nah, yang 7 ini kan cek kalau ada yang bolong ya, Pak. Oke. Ya, Gap nomor detection ya. ya nomor Ya. DO-nya. Nah, karena nomor DO-nya ini kan udah urut kan, Pak. Jadi saya pakai rumus ini A2. Ini kan nomor DO yang pertama, terus ditambah 1 itu sama dengan A3 gitu, Pak. Oke. Nah, ini nanti jawabannya terus ya, nanti di filter, terus itu ketemu value apa itu? yang Kenapa value ketemu ini value? grand total, Pak. Oh, grand total. Oke, ya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ya, gitu ya. Nah, sebetulnya pengujian tuh nanti isinya ya kayak gitu itu. Ya, cuman ada satu lagi yang bukan satu lagi sih sebenarnya sebelum kita melakukan 1 sampai 7 tadi itu ada nolnya mungkin gitu ya. Makanya langkah itu adalah sebetulnya sebelum kita melakukan pengujian itu kita harus memastikan bahwa datanya itu yang kita terima itu adalah valid. Jumlah terutama apa? Jumlah baris sama jumlah kolom. Jadi sebetulnya ada satu langkah untuk, makanya kalau Anda lihat kemarin di soal itu ada asumsi data valid gitu kan, ya nggak? Karena nggak usah. Tapi kalau kejadian sebenarnya, Anda harus bisa meyakinkan bahwa data yang Anda terima itu adalah sama dengan kondisi yang ada di auditi. Kalau 1000 record, ya Anda terima 1000 record. Kalau 99, ya. Jadi sebelum Anda tes setiap kolom tadi, Anda harus menguji dulu bahwa data yang Anda terima itu sama dengan data yang aslinya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu lihat situasi datanya. Misalnya, dalam hal ini, sebetulnya Anda perlu minta ke auditinya pengantarnya atau rekapnya, isinya sheet ini berapa baris, sheet itu berapa baris, berapa kolom, terus bisa jadi totalnya lebih bagus lagi. Total penjumlahan ini berapa, total penjumlahan kolom ini berapa. Sehingga kalau Anda cek itu semua udah, berarti oke, itu baru kita tes yang kayak tadi satu-satu tadi. Tapi sebelum kita melakukan itu, harusnya kita cek keseluruhan dulu bahwa data itu yang Anda terima memang sama dengan, itu wajib ya. Kalau itu nanti kalau ketahuan belakangan, saya pernah terima data, setelah sebelum saya apa-apakan, saya cek dulu balance, enggak debit kredit. Ternyata enggak gitu. Ya udah saya kembalikan. Lah ini belum diapa-apain debit kredit aja udah nggak cocok kok gitu. Makanya saya nggak ngapa-ngapain dulu. Saya minta keterangan ke auditinya dulu kenapa ini nggak balance gitu ya. Itu adalah salah cara menjaga kita keamanan integritas data sehingga istilahnya kalau di audit kan bukti yang kompeten ya kan. Bukti yang memadai dan kompeten ya. Disitulah kita letaknya auditor itu harus skeptis profesionalisme, bukan berprasangka buruk ya, beda ya. Di dalam hal ini kita sebut dengan, walaupun beda tipis ya, tapi ya antara prasangka buruk dengan skeptis profesional itu ya memang ya begitu gitu. Tapi kita tidak boleh percaya begitu saja. Kasih data ya dicek dulu. Cuman ini kan nggak ada sarana ngeceknya, totalnya berapa, juga memang data aslinya ya kita harus cek dulu benar. Terutama misalnya kalau data yang berkaitan yang paling gampang kalau GL ya, total GL ya harus dicek balance sheet-nya dulu, balancing-nya dulu. Oke, gitu ya untuk hari ini. Jangan lupa minggu depan saya akan berlatih meneruskan itu pengujian-pengujian sama saya akan coba kenalkan sama Power Query yang pakai 2013 download dulu ya. Nanti bisa dipakai terus kok itu nanti kalau Anda kerja bisa dipakai lebih terutama untuk data-data yang besar dan data yang jenisnya tidak hanya teks bisa lah kita jelaskan ya kenapa Power Query itu jadi penting sekarang karena auditor akan menghadapi banyak jenis data, tidak hanya satu jenis data saja dan kemungkinan datanya semakin besar yang kalau udah besar banget nanti Excel tidak kuat mengolah, kita harus menggunakan tools lain ya dalam ini kita bisa bikin menggunakan Power Query ya gitu ya. Oke, jadi sekian dulu untuk kuliah kita hari ini. Tadi pesan saya sehat-sehat selalu semua ya, jaga kesehatan jangan sampai ada yang sakit ya. Thank you, sampai ketemu minggu depan.